Hi, welcome to day 2 kelas online bersama Maulana Hikmat. Di video kali ini Anda akan belajar tentang bagaimana atau apa itu word order dan juga bagaimana membuat kalimat positif dan juga nanti ada latihannya. Nah, kalau misalnya Anda pertama kali belajar bahasa Inggris atau mulai belajar bahasa Inggris dari dasar banget, dari dasar sekali dari nol, maka pertama sekali yang harus Anda tahu adalah bagaimana Anda menyusun kata-kata dalam bahasa Inggris itu menjadi kalimat yang bisa dipahami oleh orang lain. Nah, kabar gembiranya adalah susunan kata dalam bahasa Inggris itu sama persis dengan bahasa Indonesia in terms of SPOK-nya. Dalam hal SPOK-nya exactly the same, benar-benar sama. Jadi, selama Anda menyusun katanya itu subjeknya terlebih dahulu, predikatnya terlebih kemudian dan diikuti dengan objek kalau ada objeknya atau diikuti dengan keterangan kalau ada keterangannya, maka kalimat Anda sudah benar secara sederhananya. Oke? Nah, misalnya kita lihat contohnya ya. Di video kali ini Anda belajar dulu bagaimana membuat kalimat positif yang benar dalam bahasa Inggris. Pertama misalnya contohnya I love my parents. Saya sayang atau menyayangi orang tua saya. Oke. Nah, kalau Anda lihat susunan katanya ini itu mengikuti atau sama dengan susunan kata kita dalam bahasa Indonesia. I ini adalah subjek, love ini adalah predicate-nya atau kata kerjanya, my parents ini adalah objeknya. By the way, dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia sama ya. Yang wajib ada dalam kalimat itu adalah SP saja. Objek dan keterangan tidak wajib, tergantung kebutuhan. Kalau butuh taruh objek, kalau butuh taruh keterangan. Oke. Nah, I love my parents itu yang sama persis. Nah, mungkin ada perbedaannya sedikit kalau misalnya subjeknya berubah. Nah, kayaknya sebasic apapun Anda mungkin pernah belajar bahwa kalau subjek he, she, atau it itu kata kerjanya ditambah dengan huruf S. Itu aja yang harus Anda ingat. Ini yang sedikit berbeda dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kan nggak ada dia makan, nggak ada ya, nggak ada S-nya, right? Tapi dalam bahasa Inggris itu menggunakan S. Dan objeknya tetap sama, nggak ada yang berubah sama sekali. Satu lagi misalnya, kalau dalam kalimat itu ada dua kata kerjanya, maka di kata kerja urutan kedua itu biasanya menggunakan to. Misal tambahan ya, let's say satu kata kerja dulu, I learn English. E stands for English. E ini untuk English ya. Nah, kalau kata kerjanya ada dua, misalnya saya belajar ngomong bahasa Inggris, I learn to speak English. Nah, ini yang harus Anda ingat. Kalau kata kerjanya ini urutan kedua maksud saya adalah ini urutan pertama, ini urutan kedua, itu menggunakan to. Always, selalu. Jangan lupa ya. Keterangan ini ada di modul basic Anda, silakan Anda cek nanti untuk lebih banyak contoh. Nah, saya jelaskan seperti ini agar Anda setelah nonton video ini langsung bisa praktek membuat kalimat sebanyak-banyaknya. Oke, saya kira itu saja. Now practice time. Waktunya untuk praktek. Setelah nonton video ini Anda membuat ini nih. Prakteknya ini WWYS SWYW. It's really hard to pronounce, to spell. Jadi ini artinya adalah write what you say. Karena Anda baru mulai, nggak mungkin Anda bisa langsung cus atau langsung lancar. Oke? Salah satu caranya untuk agar Anda bisa langsung praktek adalah Anda tulis dulu apa yang mau Anda bilang. Contoh kayak saya tadi kan, I love my parents. He loves my parents. Nah, Anda buat sekitar 30 kalimat seperti ini dengan kata kerja yang lain tentunya, bukan love semua, tapi misalnya I eat, I go, she lives, etc. Anda kumpulkan sekitar 30 kalimat, Anda tuliskan itu, selanjutnya say what you write. Selanjutnya Anda baca out loud dengan suara yang kencang, jangan dalam hati bacanya, supaya untuk memastikan pronunciation yang Anda ucapkan itu benar atau bunyinya benar. Kalau Anda nggak tahu bunyinya gimana, Anda bisa coba Google Translate. Google Translate itu kan ada tombol volume kayak gitu. Anda bisa klik, dia akan membacakan kata yang Anda ingin tahu pronunciation-nya. Atau Anda bisa WhatsApp saya saja, berikan katanya yang Anda ragu mungkin pronunciation-nya seperti apa. Anda tinggal kirimkan. Anda tinggal tanya how to spell or how to say these words in English properly. Udah, nanti akan saya record suaranya, Anda tinggal pakai. Easy, right?
Nah, jadi homework atau PR setelah nonton video ini adalah buat 30 kalimat positif yang SP seperti ini, ada subjek, ada predicate, kalau perlu ada objeknya juga boleh, ada keterangan juga boleh. Minimal 30 contoh kalimat, nanti Anda kirimkan ke email contoh-contohnya biar saya cek. Thank you for watching this video. Until next time.